Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anak semua. Saya Pendeta Neni Suprihartati. Malam hari ini kita bersatu hati dalam doa bersama dengan tema Peliharalah Harta yang Indah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan saat teduh yang diiringi lagu Dalam Cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 1 ayat 12b hingga ayat 14. 2 Timotius pasal 1 ayat 12b hingga ayat 14. Kita membacanya bersama-sama. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih kepada Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara-saudara, memberi kepercayaan kepada seseorang untuk memelihara sesuatu yang penting bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika Paulus mengatakan kepada Timotius, "Apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan," yang dimaksudkan adalah pekerjaannya sebagai seorang rasul, ajarannya, atau bahkan hidupnya. Paulus percaya dan yakin bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi rasul, dan ia harus menjaga kepercayaan tersebut dengan memeliharanya. Perkataan Paulus, "Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat," adalah penyataan asli dan mendasar dari Kristus dan para rasul yang diajarkan Paulus kepada Timotius. Timotius harus memegang teguh kebenaran ini dalam iman dan kasih akan Yesus Kristus, dan jangan pernah berpaling daripadanya atau berkompromi, sekalipun harus menghadapi penderitaan, penolakan, dan penghinaan. Selanjutnya Paulus katakan, "Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita." Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Paulus untuk menjadi rasul dengan menyampaikan Injil, yaitu kabar keselamatan, kini diserahkan kepada Timotius. Bukan hanya kepada Timotius, tapi juga kepada kita semua saat ini. Tongkat estafet kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Paulus dan diserahkan kepada Timotius kini ada pada kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang diberikan kepercayaan sebagai rasul? Peliharalah harta yang indah. Itu tugas kita saat ini, yaitu memelihara harta yang indah.
Harta yang indah itu adalah iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Memelihara iman yang indah itu harus dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudara, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan harus berdiam di rumah. Hampir 4 bulan atau lebih kurang 4 bulan kita berdiam di rumah dan menghadapi situasi yang tidak pasti kapan akan berakhir. Melalui perkataan Paulus ini, kita diingatkan untuk memelihara harta yang indah, yaitu iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa Ia tidak meninggalkan kita, dengan Roh Kudus yang selalu menyertai dan menghibur kita. Jangan sampai kita goyah dengan meragukan kuasa Tuhan. Memang 4 bulan bukan waktu yang sebentar. Mungkin kita mulai jenuh, bosan, gelisah, bahkan berontak dengan mempertanyakan di manakah kuasa Tuhan. Bagaimana kehidupan saya ke depan tanpa pekerjaan? Bagaimana sekolah anak-anak saya? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Peliharalah harta yang indah. Tetaplah beriman bahwa Allah bekerja melalui banyak orang yang memikirkan dan mengusahakan untuk membuat peraturan agar virus corona segera sirna. Janganlah kita katakan bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak bekerja menghentikan virus ini. Tapi marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah saya ikut mendukung pekerjaan Tuhan melalui banyak orang tersebut dengan saya berdisiplin dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan untuk menghentikan virus corona ini? Perkataan Paulus mengajak kita untuk tetap memelihara iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Bahkan lebih daripada itu, mengajak kita untuk melanjutkan pekerjaan Yesus, yaitu menyebarkan Injil. Dalam situasi saat ini, kita dapat memelihara iman kita. Jika kita dapat memelihara iman kita, maka Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk dapat menguatkan orang-orang yang mulai goyah, ragu, dan khawatir. Marilah kita berdoa. Kita awali dengan doa Bapa kami, dengan kita nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa, melanjutkan doa umat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh dengan kasih. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi semua ciptaan-Mu.
Engkau telah memberikan putramu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjalani penderitaan hingga kematiannya di dunia ini. Itu adalah bukti cinta kasih-Mu yang sangat luar biasa. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tetap mengingat dan percaya bahwa kebangkitan Yesus menjadi bukti Ia telah mengalahkan maut dan menyelamatkan kami, manusia yang berdosa ini. Jika Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa dengan kematian dan kebangkitan Yesus, maka tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau juga akan membebaskan kami dari virus corona ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh dengan kasih, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang berusaha mencari sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Anak-anak kami yang akan masuk sekolah pendidikan anak usia dini, mereka yang akan masuk ke tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, dan juga ke perguruan tinggi. Tolonglah kami para orang tua agar dapat mendampingi anak-anak kami dengan memberikan rasa percaya kepada mereka untuk mendapatkan sekolah yang baik. Tolonglah anak-anak kami agar tetap bersemangat dalam berupaya mencari sekolah dan memiliki pengharapan dalam menanti pengumuman. Dalam pengasihan-Mu, Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. ya Tuhan, Allah kami yang penuh dengan kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami persoalan ekonomi di masa pandemi ini. Mereka yang tidak dapat melakukan usahanya, tidak dapat bekerja, mereka yang dirumahkan tanpa gaji, bahkan yang harus mengalami PHK. Tolonglah ya Tuhan agar saudara-saudara kami tetap memiliki iman percaya kepadamu. Percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan dan membiarkan mereka dalam kekurangan dan kelaparan. Engkau tetap akan memberikan kecukupan kepada mereka melalui orang-orang yang Engkau pakai dengan sukacita berbagi berkat-Mu. Saudara-saudara kami yang mengimani bahwa berkat yang ada padanya adalah berkat yang Engkau berikan untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tolonglah mereka untuk tetap memiliki pengharapan akan kehidupan ke depan yang akan menjadi baik kembali. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh dengan kasih, hampir 4 bulan lamanya kami berjuang untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Bukan perkara mudah bagi kami ketika kami harus tetap di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Kami kehilangan banyak waktu dan saat kebersamaan, bersama dengan teman-teman, bersama dengan sanak keluarga, dan bersama dengan persekutuan di gereja. Tidak sedikit dari kami mulai berupaya dengan berbagai cara untuk dapat melepas rindu dalam kebersamaan itu
dengan tidak memerhatikan peraturan yang berlaku. Bahkan ada juga yang mulai apatis dengan keluar rumah tanpa masker, tidak melakukan jaga jarak, tidak mengutamakan kebersihan, dan melakukan berbagai aktivitas di luar rumah hanya sekedar melepas kejenuhan dan rasa bosan di rumah. Semua itu justru meningkatkan kembali penyebaran virus corona. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tetap dapat bersabar dan percaya bahwa Engkau juga berjuang bersama dengan kami dalam mengalahkan virus corona ini. Mampukan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau memakai pemerintah dalam segala peraturan yang ditentukan untuk menghentikan virus ini. Dengan demikian kami akan taat untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami yang penuh dengan kasih, pemerintah DKI Jakarta menetapkan bahwa mulai hari ini tempat-tempat ibadah sudah bisa dibuka dan melakukan kegiatan peribadahan dengan tetap mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Kami yang ada di kota Jakarta akan menjalani masa transisi untuk memasuki situasi normal baru. Tolonglah kami ya Tuhan, agar tidak menjadikan masa transisi ini sebagai kebebasan tanpa batas. Tetapi tolonglah kami agar dapat menerima dan menghargai upaya pemerintah tersebut dengan tetap memerhatikan dan melakukan ketentuan yang berlaku. Berikanlah hikmat kepada pemerintah di daerah agar dapat saling bekerja sama dengan tidak mengutamakan daerahnya sendiri. Berkati pemerintah kami di pusat, berikan kesehatan dan ketenangan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami malam ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.